pares. Todo mejora con sal. Setiap hari gadis bernama Clara itu didekati dengan berbagai cara oleh cowok tampan di sekolah. Namun gadis itu tidak tertarik sama sekali. Sebaliknya dia justru menyukai seorang anak laki-laki yang memiliki reputasi buruk di sekolah. Kebetulan anak laki-laki yang bernama Giulio itu juga adalah tetangganya. Setiap gerak-gerik anak itu selalu diperhatikan oleh si gadis. Kapan dia berolahraga, bahkan kemana saja dia pergi. Tidak hanya itu, di komputernya bahkan penuh dengan foto-foto anak laki-laki tersebut. Bisa dibilang dia menjalani cinta diam-diam dengan sangat ekstrim. Aunque suene ridículo todo. ¿Estás usando mi wifi? Deja de usar mi wifi y baja el volumen de la música. Me conoces bien, ¿no? Te has metido con la vecina equivocada. Buenas noches, bruja. Suatu hari dia melihat anak itu meninggalkan kelompok teman-temannya dan pulang sendirian. Didorong oleh rasa ingin tahu, gadis itu diam-diam mengikutinya. Namun setelah memasuki sebuah hutan, targetnya menghilang dari pandangannya. ¿Y se puede saber por qué justamente quieres caminar detrás de mí? Giulio tidak menjawab pertanyaan, melainkan dengan penuh minat balik bertanya. Dia dengan tegas menyangkal telah mengikutinya dan menyatakan bahwa alasannya sampai di tempat ini hanyalah karena tersesat. Que no sé lo de tu pequeña obsesión conmigo. Giulio berjalan mendekatinya, mengeluarkan sebuah pena dari sakunya, lalu tanpa memperdulikan perlawanannya mulai menulis di lengannya. Está en clave, ¿no? Tu contraseña del wifi. Aparte del wifi tuve que entrar en tu ordenador. Fotos. Búsquedas. Y había muchas cosas ahí dentro. Dia menunjukkan sikap yang seolah-olah tidak takut apapun, mengabaikan pertanyaan Clara dan pura-pura tidak tahu sambil bertanya. ¿Por qué escribes sobre mí, Raquel? Porque me gustas. Entonces, ¿qué quieres? No puedes deducirlo. Callada e introvertida. Sabes que entrar en los ordenadores de los demás es delito, ¿no? Vamos. Malam itu, hal pertama yang Clara lakukan saat tiba di rumah adalah mencabut daya router. Dia tidak ingin Giulio lagi-lagi memantau komputernya. Percakapan di hutan sore itu bukannya membuat Clara marah, malah membuatnya semakin tertarik padanya karena dia terlalu terhanyut menonton videonya. Pikiran putrinya tidak luput dari mata ibunya yang tajam. Ia mendorong Clara mengatakan bahwa jika ia menyukai seseorang, ia harus berani mengejarnya. Namun yang didapat hanyalah senyuman pahit dari Clara. ¿Al vecino? Nos hemos encontrado por casualidad. Yo ese pijo no lo conozco bien. Ternyata meskipun mereka adalah tetangga, rumah Clara hanya terletak di sudut kediaman keluarga Giulio. Sebagai pewaris keluarga Hidalgo, keluarga terkaya di negeri ini, dan calon penerus perusahaan Alpha Golden Triangle, salah satu dari 500 perusahaan teratas di dunia, Giulio tidak pernah kekurangan gadis-gadis yang dengan sukarela mendekatinya. Hal ini sangat disadari oleh Clara. Perbedaan status dan kedudukan sosial mereka membuat mereka sulit bersatu. Karena itulah Clara tidak pernah berani menyatakan perasaannya. Namun Clara sama sekali tidak menyangka bahwa keinginannya yang selama ini ia anggap mustahil akan segera menjadi kenyataan. Larut malam saat Clara belum juga terlelap, ia mendengar suara berisik. Dengan gugup ia pun mendekati tempat tidurnya. Orang yang datang itu ternyata adalah Giulio. Dia menyadari hilangnya sinyal wifi, jadi dia datang untuk memeriksa situasinya. Giulio mengetahui bahwa Clara menyukainya pun berbicara dan bertindak tanpa rasa takut. Langkah demi langkah mendesak Clara ke sudut ruangan, kemudian dia perlahan berjongkok dan menggenggam erat tangan Clara dengan kedua tangannya. Di keheningan malam yang sunyi hanya ada mereka berdua di ruangan itu. Pada saat itu Clara yang duduk di kursi mulai berhayal. Pikirannya melayang entah kemana. Disfruta de la lectura, bruja.
Estudio entre semana y trabajo los fines, ¿no? Mengetahui kalau Clara bekerja, Julio penasaran dan menanyakan lokasinya. Singkat cerita, akhir pekan pun tiba dan ada pemuda tampan datang untuk membantu Clara bekerja. A ver. No, un momento, no, que estamos muy liados. ¿Lo pides o te largas? Ese no es tu vecino. Namun Julio yang membuntuti dari belakang juga tiba di tempat itu. Clara secara refleks bersembunyi di belakang gerobak makanan. Mendengar perkenalan Yoshi yang penuh dengan nada permusuhan, Julio berbalik menghadap Clara dan menyatakan tujuannya datang ke sana. Kakaknya baru saja membuka sebuah klub malam di pusat kota dan ingin mengundang Clara ke acara pembukaan malam itu sebagai kompensasi karena memanfaatkan jaringan wifi-nya. Es Yoshi, mi mejor amigo. Bueno, mejor amigo y futuro esposo. En recompensa por lo del wifi. Tanpa memberi Clara kesempatan untuk menanggapi, Julio langsung berbalik dan pergi. Menghadapi undangan dari orang yang dicintainya, bagaimana mungkin Clara menolak? Pada malam harinya, dia datang ke lokasi acara dengan pakaian terbaiknya. Namun dia tidak melihat bayangan Julio dimanapun. Saat mencari secara diam-diam, dia hanya menemukan adik Julio. Dari situ Clara mengetahui bahwa Julio sebenarnya tetap berada di rumah dan sama sekali tidak datang ke acara pembukaan. Barulah saat itu Clara menyadari bahwa yang disebut sebagai kompensasi oleh Julio hanyalah kompensasi biasa, bukan kencan seperti yang dia bayangkan. No, al menos hemos salido. Adik Julio mabuk berat dan menolak pulang ke rumahnya sendiri. Lalu Clara ingin menelpon Julio untuk melaporkan kejadian itu. Tapi ponsel Clara direbutnya dan dilempar keluar jendela. Tak ada pilihan lain, Clara terpaksa membawa adik Julio ke rumahnya untuk sementara. Setelah itu dia mengambil ponselnya yang terlempar tadi, kemudian menelpon Julio. Nunca se arriesgaría a llegar borracho a casa. ¿Y cómo sabías que está? Setelah mengetahui alasan dibalik semua itu, Clara baru saja ingin bertanya kapan mereka akan pergi, tetapi kemudian dia melihat Julio mulai melepaskan pakaiannya dengan santai. Dia berniat istirahat di sana bersama adiknya sampai dia sadar dari mabuknya, baru kemudian pergi. Menghadapi sikap Julio yang seenaknya, Clara hanya bisa menyerahkan tempat tidurnya kepada mereka dan pergi tidur di sofa. Keesokan harinya, di atas meja sekolah Clara ada sebuah ponsel baru. Tanpa berpikir panjang, dia sudah bisa menebak bahwa itu adalah pemberian dari Julio. Namun dengan prinsip bahwa dia tidak ingin menerima sesuatu tanpa alasan, dia berencana mengembalikan ponsel mahal itu. Untuk pertama kalinya dalam 18 tahun, Clara melangkah masuk ke halaman rumah tetangganya. Bangunan yang megah itu seketika membuatnya merasa sangat rendah diri. Dengan bimbingan seorang pelayan, dia dengan cepat menemukan kamar Julio. ¿Que eso le gustará a tu chico? Muy gracioso. Que vaya bien. Supongo que no me lo vas a decir por aquí. Clara meletakkan ponsel dengan keras di atas meja biliar, lalu menatapnya dengan tegas dan bertanya padanya. Dari mulai pengakuan di hutan yang ditolak, kedatangan Julio tanpa diundang malam itu, hingga mengabaikan Clara pada acara pembukaan dan kemudian menggantinya dengan ponsel baru. Clara benar-benar tidak bisa menebak apa yang sebenarnya diinginkan oleh Julio ini. Mucho más testaruda que las demás. Julio meminta untuk berhenti, lalu perlahan mendekatkan tubuhnya ke arah Clara. Merasa kembali diselimuti keanehan yang tak dapat dipahami, Clara berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun saat sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti, ragu sejenak, lalu berbalik dan melompat ke dalam pelukan Julio. Dan pada saat itu mereka pun akhirnya berpatukan. Namun sebelum Clara sempat membayangkan masa depan mereka, dia menyadari ada yang aneh dengan emosi Julio. Wajah Julio sama sekali tidak menunjukkan kebahagiaan cinta. Sebaliknya dia malah tampak acuh dan mulai bermain game. Clara tiba-tiba menyadari bahwa mungkin saja dia telah dipermainkan, bahwa Julio sebenarnya tidak memiliki perasaan apapun padanya. Selama 2 hari berikutnya, Clara kehilangan semangat untuk belajar dan tidak berusaha menghubungi Julio. Tepat ketika dia memutuskan untuk melupakan Julio, sebuah foto muncul dan mempertemukan mereka kembali. Ternyata kalung Clara tertinggal di sana saat dia pergi hari itu. Ketika dia kembali ke tempat itu, secara kebetulan dia menemukan Julio dan teman-temannya sedang mengadakan pesta. Clara tidak ingin mengganggu suasana ceria di sana,
Jadi dia mencari tempat dan duduk diam. Kemudian seseorang mengusulkan permainan yang disebut Aku Belum Pernah, dan orang yang kalah harus minum segelas alkohol sebagai hukuman. Di tengah tatapan bingung semua orang, Clara menegak minuman di tangannya. Keduanya saling melirik dengan canggung, lalu Giulio ragu-ragu meminum alkohol di tangannya juga. Permainan pun segera berakhir dan Clara memanggil Giulio untuk bertemu di tepi kolam renang. Keduanya masuk ke sebuah kamar di mana Giulio secara pribadi membantu Clara mengenakan kalung tersebut. Sinar matahari sore menyinari mereka, memberikan momen yang terasa hangat. Giulio membisikkan permintaan maaf di telinga Clara untuk kejadian 2 hari lalu. Dalam suasana yang penuh kehangatan itu, Clara yang mulai melunak memaafkan Giulio. Namun sore harinya Clara terbangun oleh getaran ponsel dan mendapati Giulio tidak ada di sampingnya. Merasa dipermainkan lagi, Clara dengan marah meninggalkan tempat tersebut. Tanpa dia ketahui, Giulio berada di lantai atas dan menyaksikan seluruh kejadian itu. Meskipun dia sempat berpikir untuk mengejar Clara, dia akhirnya memilih untuk tidak melakukannya. Malamnya, Giulio duduk sendirian di balkon, memikirkan banyak hal. Dia melihat Clara yang mabuk dan bersandar di pinggir jalan dari luar. Karena khawatir akan keselamatan Clara, Giulio membawanya kembali ke tempat tinggalnya. Ketika dia bersiap untuk meninggalkan Clara, dia merasa kehangatan di ujung jarinya. Dia perlahan duduk di tepi tempat tidur dan setelah beberapa saat memikirkan kata-katanya, dia akhirnya mulai berbicara. Dulu ada seorang anak laki-laki yang merasa bahwa orang tuanya adalah pasangan yang ideal dan rumahnya adalah rumah terbaik di dunia. Dalam sebuah kecelakaan, anak laki-laki itu menemukan bahwa ibunya memiliki pria lain di luar. Setelah berjuang lama dengan perasaannya, dia akhirnya memberitahukan hal ini kepada ayahnya. Namun bukannya marah, ayahnya malah serius mengingatkan bahwa cinta bisa membuat kita menjadi lemah. Anak laki-laki dalam cerita itu adalah Giulio sendiri. Tumbuh dalam lingkungan keluarga seperti itu, pemahamannya tentang cinta menjadi dangkal. Meski dia telah menjalani hubungan cinta ketika dewasa, dia seringkali menghilang setelah hubungan itu mulai serius. Mungkin karena keyakinan yang ditanamkan oleh ayahnya sejak kecil. Lama-kelamaan dia merasa hatinya sudah cukup kuat. Tetapi kedatangan Clara benar-benar membuatnya memahami apa rasanya mencintai seseorang. Melihat Clara sudah tertidur, Giulio perlahan kembali ke kamarnya dengan memanjat pagar. Sebelum tidur, dia mengetik dan mengirimkan 2 pesan. Ketika Clara bangun keesokan paginya dan memeriksa ponselnya, dia melihat bahwa 2 pesan tersebut telah dihapus. Bukan karena Giulio merasa lemah, melainkan sebaliknya. Giulio berniat untuk memberitahukan perasaan sebenarnya secara langsung pada Clara. Dentro de mucho tiempo te apetece volver a empezar de cero. Entiendo cómo te pudiste sentir por mi culpa. Nunca me había sentido así. Setelah mengatakan itu, Giulio bersiap untuk pergi. Ternyata Clara mendengar semua cerita malam sebelumnya. Meskipun dia merasa simpati terhadap pengalaman Giulio, kali ini dia tidak berniat untuk memaafkan begitu saja. Dia memberikan kesempatan kepada Giulio untuk menunjukkan atau membuktikan dirinya. Sementara itu di sisi lain, setelah mengetahui hal ini, Yossi dengan tulus menasihati Clara, mengatakan bahwa Giulio sedang memanfaatkan perasaannya dan mereka sebenarnya berasal dari dunia yang berbeda. Setelah itu Yossi mengambil ranselnya dan bersiap untuk pergi. Hari Sabtu tiba dan meskipun Clara tidak mengikuti nasihat Yossi, dia tetap menghadiri undangan Giulio. Di tengah ekosistem yang megah, mereka naik lift menuju lantai atas dari perusahaan Alpha Golden Triangle yang akan diwarisi oleh Giulio. Tak lama kemudian mereka tiba di landasan helikopter di atap gedung yang telah disiapkan untuk makan malam yang sudah lama direncanakan. Dengan suasana romantis dan ketulusan Giulio, Clara akhirnya memutuskan untuk memaafkan Giulio. ¿Y luego? Bueno, tenemos más flow que el... Namun cerita belum berakhir di sini. Tak lama kemudian ayah Giulio mengetahui tentang hubungannya dari sumber yang tidak diketahui. Sebagai calon penerus perusahaan keluarga, ayah Giulio sangat kecewa dengan ketertarikan Giulio pada urusan cinta. Dia memerintahkan Giulio untuk fokus pada studinya dan menyelesaikan pendidikannya sebelum mengambil alih perusahaan. Aturan yang sama sekali tidak memperhatikan perasaan Giulio membuatnya untuk pertama kalinya menentang keputusan ayahnya. Dan dia menyatakan bahwa ingin mengendalikan hidupnya sendiri.
Julio mencari Clara yang sedang bekerja untuk memberitahu keputusan tersebut. Sejak saat itu sebagai anak dari seorang miliarder, Julio mulai memiliki pekerjaan, kehidupan dan arah hidupnya sendiri yang memberikan kepuasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Kakak Julio secara tidak sengaja menemukan kostum kerja Julio di rumah dan menggunakan informasi tersebut untuk melacak tempat kerjanya. Dalam benaknya dia mulai merancang rencana untuk menyelamatkan adiknya. Singkat cerita, keduanya kemudian menerima undangan untuk acara keluarga. Clara dan Julio merasa terkejut mengira bahwa keluarga akhirnya menyetujui hubungan mereka. Dalam acara tersebut, Julio memperkenalkan Clara kepada orang tuanya. Kakak Julio melambaikan tangannya seolah memberikan isyarat tertentu. Dan tak lama kemudian, sosok yang sangat familiar bagi Clara muncul. Ternyata itu adalah ibunya yang akan menyajikan minuman kepada mereka. Pada saat itu, Clara baru menyadari bahwa acara tersebut sebenarnya adalah cara untuk mempermalukannya. Di tengah tatapan bingung Julio, Clara dengan marah meninggalkan tempat tersebut. Tanpa memberi Julio kesempatan untuk menjawab, pintu lift perlahan tertutup. Sebagai seseorang yang sudah berpengalaman, ibunya dengan serius mengatakan kepada Clara bahwa reaksi Julio hari itu tampak tidak sepantasnya dan pasti ada kesalahpahaman antara mereka. Dia menyarankan Clara untuk bertemu dengan Julio sebelum membuat keputusan. Mengikuti saran ibunya, Clara pergi ke rumah Julio, tetapi sebelum dia sempat masuk, kakaknya mengusirnya. Di luar, Clara mengirimkan pesan kepada Julio yang berisikan, "Aku butuh kamu lengkap dengan lokasi pertemuan." Clara datang sendirian ke pesta kelulusan. Di sisi lain, Julio setelah menerima pesan tersebut diam-diam keluar dari rumah dan berlari menuju lokasi. Beberapa menit kemudian, dengan napas tersengal-sengal, dia akhirnya tiba hanya untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Julio tahu bahwa jika dia tidak membiarkan Yoshi meluapkan amarahnya, dia tidak akan mungkin diizinkan untuk lewat. Yoshi tidak menahan diri dan dengan satu tamparan ia menjatuhkan Julio ke dalam kolam renang. Sadar bahwa pukulannya terlalu keras, dia bergegas menyalakan lampu untuk memeriksa keadaan Julio. Namun secara tidak sengaja ia menendang ember minyak di tepi kolam. Setelah memastikan bahwa Julio tidak terluka serius, Yoshi pun pergi. Tapi dia tidak tahu bahwa Julio alergi terhadap klorin di dalam kolam. Ketika Julio mencoba bangkit, minyak yang tumpah membuatnya tergelincir. Julio berusaha mati-matian untuk memanjat lereng licin, tetapi usahanya sia-sia. Alergi klorin yang dideritanya membuatnya segera pingsan. Di sisi lain, Yoshi menemukan Clara yang sedang cemas menunggu Julio. Melihatnya begitu sedih dan putus asa, dia tidak tahan untuk menyembunyikan apa yang terjadi. Sebagai orang yang paling mengenal Julio, Clara tahu dengan jelas apa akibat jatuh ke kolam renang bagi Julio. Ketika dia terburu-buru sampai di lokasi, dia melihat Julio sudah tidak sadarkan diri dan mengapung di permukaan air. Julio dilarikan ke rumah sakit dengan keracunan klorin yang parah dan kemungkinan dia bisa sadar menjadi tidak pasti. ¿Quién es usted para decirme a mí lo que... Juan, mi hija quiere a su hijo, señor Hidalgo. Desde que tú te metiste en su vida todo ha ido a... Meskipun dihina oleh keluarga Julio, Clara tidak mengeluh sedikit pun. Seiring berjalannya waktu tanpa adanya tanda-tanda Julio akan bangun, Clara terus merawatnya tanpa henti. Perhatian dan dedikasinya akhirnya mengubah pandangan ayah Julio terhadapnya. Di hadapan masalah hidup dan mati, masalah pewarisan perusahaan menjadi hal yang tidak penting.
Mereka hanya ingin anak mereka bisa bangun kembali. Dan pada suatu pagi, Julio akhirnya membuka matanya. ¿Cómo estás? Setelah beberapa minggu pemulihan, kondisi fisik Julio akhirnya pulih sepenuhnya. Dengan dukungan dari orang tuanya, dia memutuskan untuk melanjutkan studi di bidang medis yang dia minati. Su hijo hizo tambalear los principios de los SIDA. Dan Clara mengantarnya ke stasiun untuk berpamitan. Dan film pun tamat. A propósito, para poder hablar contigo. Lo dijo así. Espera. Vuelvo enseguida. Yo también le hice un último regalo. Querer a alguien significa también saber renunciar a él. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.